Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Walid MA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan teman-teman kelas MPIA yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nilna Ashifa dan saya sendiri Muhammad Mirza Ketim Praitno akan membawakan makalah dengan judul Seleksi dan Orientasi Sumber Daya Manusia, yang mana terbagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian; kedua, sumber dan evaluasi penarikan SDM; ketiga, kriteria dan kualifikasi dasar seleksi SDM; keempat, proses dan kendala seleksi; kelima, faktor yang mempengaruhi penempatan SDM dan manfaat orientasi. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian seleksi dan orientasi. Seleksi merupakan proses pemilihan individu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk mengisi suatu posisi dalam organisasi, dengan tujuan agar tujuan organisasi tersebut bisa dicapai. Dapat dikatakan, seleksi merupakan proses pemilahan atau pemilihan para tenaga kerja yang mendaftar untuk mendapatkan atau mengisi job yang ada sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Kemudian orientasi adalah proses memperkenalkan pekerjaan atau job pada karyawan baru, meliputi rekan kerja, tempat kerja, keahlian yang harus dimiliki, dan tanggung jawab. Jadi dapat diartikan orientasi merupakan program untuk memperkenalkan karyawan baru terhadap lingkungan kerja pada suatu perusahaan seperti rekan kerja, tempat kerja, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu sumber dan evaluasi penarikan SDM. Dalam organisasi, untuk melakukan rekrutmen atau penarikan dapat didapatkan menjadi dua cara, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal ini meliputi bagian yang ada dalam suatu perusahaan tersebut, karyawan untuk melakukan promosi naik jabatan, atau karyawan yang telah mantan karyawan dari suatu perusahaan tersebut. Jadi sehingga perusahaan tersebut tinggal menarik kembali untuk memperkerjakan kembali job yang kosong sesuai dengan kebutuhan perusahaan, hingga meminimalisir kepengeluaran yang ada. Akan tetapi pada faktor internal ini sangat memungkinkan kurang dalam pengembangan atau perubahan yang signifikan dalam suatu perusahaan. Sedangkan faktor eksternal ini meliputi dari luar perusahaan, seperti dapat dicari tenaga kerjanya melalui biro-biro tenaga kerja atau melakukan promosi rekrutmen lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya dari eksternal ini akan adanya motivasi kinerja baru atau yang akan membawa perubahan pada suatu perusahaan tersebut sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Akan tetapi kelemahannya memakan waktu dan tenaga yang lebih lama untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai. Nah, dalam rekrutmen juga perlu beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, perusahaan perlu membuat perencanaan dan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendeknya, berapa dan kapan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan dari hal tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang panjang kepada suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian menentukan karyawan yang diperlukan, karyawannya berapa dan kapan karyawan itu diperlukan, sehingga tidak adanya job atau pekerjaan yang kosong dalam suatu perusahaan dan jangka waktu yang lama. Kemudian meninjau data pelamar yang mendekati kriteria yang dibutuhkan. Maksudnya melihat atau mengklasifikasikan data para pelamar yang mendekati kriteria-kriteria yang hampir memenuhi syarat. Pembahasan yang ketiga, yaitu kriteria dan kualifikasi dasar seleksi SDM. Dalam suatu perusahaan, tentunya memiliki kriteria-kriteria yang berbeda dalam menentukan karyawan baru. Akan tetapi semuanya itu bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, setelah itu dalam kualifikasi menyeleksi sumber daya manusia atau karyawan pada perusahaan
pada umumnya memperhatikan beberapa hal yang mendasar seperti pertama, keahlian. Keahlian para tenaga kerja atau skill keterampilan yang dimiliki tenaga karyawan. Kemudian pengalaman kerja, pernah bekerja di mana saja, dan lain sebagainya. Kemudian umur. Umur juga menjadi faktor yang diperhatikan dalam setiap rekrutmen pekerjaan, terutama dalam perusahaan, biasanya dalam jangka waktu yang tidak di bawah 40 tahun karena masih memiliki kualitas kinerja yang baik. Kemudian kemudian jenis kelamin, apakah laki-laki dan perempuan itu ditentukan dari perusahaan. Kemudian pendidikan. Nah, dari pendidikan ini biasanya mencari pendidikan yang lebih tinggi karena akan membantu perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Karena dari pendidikan akan mengetahui karakter dan pengetahuan dari para tenaga kerja dalam menghadapi permasalahan yang akan datang. Kemudian perawakan ini seperti postur tubuh, tinggi badan, tampang dan lain sebagainya itu tergantung bagaimana perusahaan membutuhkan sesuai dengan job yang ada. Kemudian karakter ini berkaitan dengan etika dan attitude. Apakah etikanya dan attitude-nya baik atau akhlaknya baik dalam bekerja, itu juga perlu diperhitungkan. Biasanya ini dalam tes wawancara. Kemudian kerjasama. Apakah karyawan tersebut memiliki kerjasama yang baik atau tidak, itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian kejujuran. Nah, kejujuran juga menjadi faktor yang utama yang perlu diperhatikan karena dengan kejujuran perusahaan dapat menutupi kekurangan yang ada. Kemudian yang terakhir inisiatif dan kreativitas. Apakah tenaga kerja tersebut atau calon karyawan tersebut memiliki inisiatif atau kreativitas dalam melakukan pekerjaan dan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga jika semua hal tersebut dapat dicapai dengan baik atau ditemukan semuanya dengan baik, akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Milna. Terima kasih. Proses penyeleksian tenaga kerja tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dan kendala dalam melakukan kegiatan tersebut. Adapun gambaran kecil pada proses yang akan dilakukan dalam seleksi sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan surat lamaran. Yang kedua, pemeriksaan referensi atau latar belakang. Yang ketiga, tes penerimaan. Yang keempat, tes psikologi. Yang kelima, tes kesehatan. Yang keenam, wawancara dengan atasan. Dan yang terakhir, hasil keputusan. Proses atau prosedur tersebut harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang qualified dengan penempatan dan keahlian yang tepat dan sesuai. Dalam pelaksanaannya, terkadang ada beberapa kendala yang akan dihadapi para penguji, seperti proses rekrutmen dan seleksi yang panjang, pelamar yang sangat banyak, sulitnya mendapat SDM yang sesuai, dan masih banyak lagi. Selain itu, kendala dalam seleksi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pelamar. Maksudnya pelamar adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi atau penguji yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas hasil yang didapatkan. Terkadang ini juga menjadi kesulitan tersendiri karena lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Yang kedua, penguji, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif atau kekurangan diri mereka disembunyikan. Untuk mengurangi kendala-kendala ini, diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan, yaitu yang pertama, faktor akademis.
Yang dimaksud faktor akademis yaitu tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan lebih tinggi perlu ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang memerlukan wewenang dan tanggung jawab besar daripada tenaga yang berpendidikan lebih rendah. Jadi riwayat akademik akan menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan penempatan kerja. Kemudian faktor pengalaman. Pengalaman kerja pada pekerjaan yang sejenis hendaknya juga menjadi pertimbangan dalam rangka penempatan. Kemudian faktor kesehatan fisik dan mental, yaitu dalam melakukan penempatan sumber daya manusia, kesehatan juga menjadi faktor yang sangat diperhatikan agar tidak mengganggu dalam pekerjaan. Kemudian faktor sikap dan mental yang dimiliki setiap tenaga kerja juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan karena dengan adanya sikap, kesediaan yang selalu sigap dalam menghadapi problematika yang menimpa akan ditangani dengan cara yang tepat pula. Kemudian faktor situasional, bahwa berkenan dengan kepemimpinan situasional merupakan sebuah teori ketergantungan yang menitik beratkan pada pengikut. Maksudnya dalam hal kepemimpinan, para pengikut berhak menerima atau menolak apapun keputusan pemimpin. Kemudian faktor motivasi, kemauan, keinginan, atau dorongan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga menimbulkan tindakan berbuat sesuatu yang mengarah untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dan yang terakhir, faktor kesempatan untuk menjalankan tugas sebagai fungsi dari tidak adanya hambatan atau kendala yang menghambat karyawan. Maksudnya, meskipun suatu individu memiliki kriteria yang disebutkan di atas, juga ada faktor lain yang mungkin menjadi rintangan sehingga menghambat kinerja. Maka kesempatan yang ada akan dianggap tidak ada, seperti lingkungan kinerjanya yang tentunya sangat mempengaruhi apakah mempercepat atau malah memperlambat. Manfaat orientasi SDM. Orientasi yang dilakukan pada suatu perusahaan bukan hanya semata-mata untuk memperkenalkan lingkungan pada para tenaga kerja baru, akan tetapi dapat mendatangkan manfaat bagi para pekerja baru. Adapun manfaat dari orientasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, karyawan menjadi lebih kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian menghilangkan hambatan negatif terhadap pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mengurangi perasaan canggung dan asing pada perusahaan. Kemudian lebih percaya diri untuk bersosialisasi dalam perusahaan. Kemudian pegawai baru mengenal cara bekerja yang tepat dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir, karena telah mendapat informasi tentang perusahaan dan pekerjaan, karyawan akan menjadi lebih percaya diri serta optimis dalam bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.